Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Kalau kabarnya luar biasa, seperti biasa ya, angkat kedua jempolnya, oke? Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Sekali lagi, oke? Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Luar biasa adik-adik. Nah, hari ini siapa yang udah siap memuji Tuhan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Siapa yang udah siap? Angkat tangannya kalau udah siap. Yuk, angkat tangannya dua-duanya diangkat yuk. Yeay, udah siap semuanya ya, luar biasa adik-adik. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Miss Betty. Dan hari ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mulai dulu dengan berdoa. Oke adik-adik, sekarang semuanya siap-siap berdoa ya. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang buka mata sebelum amin, oke? Nah, bersama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kembali Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul bersama untuk bersama-sama dengan satu kerinduan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu, kiranya dalam tumbuh kembang mereka senantiasa mengerti akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tambahkan hikmat atas anak-anak sekolah minggu. Dan berkati juga ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin, memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kami kesehatan dan jauhkan dari sakit penyakit dan virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Dan Miss Betty mau ajak kita semua untuk bersama-sama berdiri. Yuk, kita berdiri semuanya. Kita naikkan pujian kita dan ikutin gerakannya ya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Oke? My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Cinta. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Miss Betty akan menceritakan firman Tuhan tentang kisah Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Kisah ini tertulis di Alkitab di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya bersama mama dan papa.
Elia. Ia melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit dan tinggal di situ. Ia makan dari roti dan daging yang dikirim oleh burung gagak dan minum dari air sungai itu. Tetapi beberapa waktu kemudian sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan dan berseru kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Setelah itu Elia pergi ke Sarfat. Dan setelah sampai di Sarfat, ia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Lalu perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah janda itu dan berbuat seperti yang Elia katakan. Dan benar, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sedikit pun, seperti yang firman Tuhan katakan melalui Elia. Maka mereka dapat makan sampai beberapa waktu lamanya. Sudah itu tiba-tiba anak dari janda itu jatuh sakit keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia membawa anak itu dan membaringkannya di atas tempat tidurnya. Dan Elia berdoa kepada Allah. Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan doa Elia. Dan anak itu hidup kembali. Lalu Elia memberi anak itu kepada ibunya dan berkata, Ini anakmu, ia sudah hidup.
Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, adik-adik, ada pesan rohani loh yang kita dapat dari kisah ini. Yang pertama, belajar taat seperti Nabi Elia yang selalu percaya dengan janji Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan perintahkan, dia selalu melakukannya. Nah, yang kedua, belajar bermurah hati seperti janda di Sarfat. Meski dalam keadaan kekurangan, ternyata dia mau membagikan makanannya. Janda itu berani mengambil resiko dengan memberi makan Elia karena ada harapan di sana. Nah, demikian dulu ya ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Bye.